Shalom saudara, kita kembali dalam acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 386. Dari wanita usia 47 tahun, single parent, ya, satu anak dari satu kota yang tidak saya sebutkan, dari salah satu denominasi gereja. Salam Pak Eras, mohon untuk Saya setiap pagi mengikuti doa pagi Pak Eras. Meskipun sambil kerja rasanya ada yang kurang Pak kalau pagi saya tidak mendengarkan lagu dan khotbah Pak Eras. Hampir semua khotbah dan ibadah Pak Eras saya ikuti meskipun kadang saya cuma lewat siaran ulangnya. Doa pagi pasti saya ikuti live. Wanita Surgawi, doa malam, ibadah minggu, Abam, yang kadang saya putar ulang. Khotbah Pak Eras sangat-sangat menambah iman percaya saya, semakin diperkuat. Saya mau bertanya Pak, saya berkenalan dengan seorang laki yang berada di salah satu kota, yang juga single parent dengan satu anak, ya, sama seperti dirinya. Ya. Lewat media sosial, hubungan kami berjalan dari pertemanan menjadi teman dekat dan kami pun sudah saling bertemu. Saya merasa laki-laki ini sangat beriman dan bisa membimbing saya. Saya sering sharing tentang firman dengannya. Pokoknya saya merasa ini orang benar-benar diberkati Tuhan dan disayang Tuhan. Tujuan saya mencari teman hidup di hari tua dan bisa bersama-sama menyembah dan melayani Tuhan di sisa-sisa hidup kami, Pak. Saya berpikir apakah ini laki yang dikirimkan Tuhan untuk saya. Sampai pada suatu saat, Pak, saya merasa apa yang saya lihat dari laki itu kok tidak sesuai dengan apa yang diimaninya. Saya merasa ini laki kok menyimpang dari ajaran Tuhan, di mana dia suka mengajak saya untuk hubungan phone seks, video seks. Saya sangat risih, Pak. Saya juga merasa berdosa. Tapi di sisi lain saya sangat sayang dan cinta ke dia. Dan satu lagi, Pak, ternyata selama ini dia berbohong ke saya, Pak. Yang dimana selama dia hubungan sama saya, dia juga berhubungan sama pacarnya yang sebelum saya. Yang dimana pada awal perkenalan dia menyatakan sudah putus dari pacar lamanya. Sampai suatu saat saya menemukan bukti-bukti bahwa dia masih ada hubungan sama pacar lamanya. Dan sampai di situ pun dia masih bersikukuh mengatakan kalau dia udah nggak ada hubungan apa-apa lagi dengan pacar lamanya itu. Intinya dia suka berbohong, Pak. Satu lagi, Pak, saya sering curhat-curhat dengannya masalah-masalah yang saya hadapi. Tapi masalah atau pergumulan saya yang saya curhatkan ke dia malah dibuat senjata dia untuk menyerang saya di waktu kami berselisih paham dengannya. Saya merasa bingung, Pak. Saya pernah memutuskan hubungan dia selama 1 tahun lebih. Dan di dalam 1 tahun itu saya bergumul dengan diri saya sendiri. Saya merasa sangat dibodohi, dibohongi. Di dalam pikiran berkecamuk, ya, di pikiran saya. Saya terus berdoa mohon bimbingan Tuhan. Dan saya isi hari-hari saya dengan banyak mendengarkan khotbah, ibadah dan pelayanan di gereja saya, Pak. Sampai suatu saat bisa berdamai dengan diri saya sendiri, Pak. Dan saya mulai membuka kembali satu akses dia, Pak. Saya merasa nggak boleh memutus tali persaudaraan seiman hingga suatu saat dia hubungi saya lewat pesan dan akhirnya sampai sekarang ini. Tapi saya jaga jarak, Pak. Saya tidak mau lagi sakit lagi. Saya sudah diperkuatkan, saya tidak mau jatuh lagi. Tapi hingga saat ini dia masih menghubungi saya untuk mengajak saya menikah. Tapi saya masih takut, Pak. Sebab saya merasa sifat dia belum berubah. Saya takut, Pak. Sekarang dia sering hubungi saya by call, tapi saya tidak angkat. Tapi kalau by chat pasti saya balas. Mohon pencerahannya, Pak. Apakah saya harus terus dengan laki-laki ini? Atau saya harus bersikap saya harus bagaimana bersikap? Setiap hari saya mau nikmat Tuhan dan terima kasih Pak Eras. Maaf ini sangat-sangat panjang.
Oke, yang pertama Anda punya anak satu, yang kedua usia Anda sudah 47 tahun. Terus terang agak sulit menemukan jodoh yang ideal dengan kondisi Anda seperti ini. Dari data-data yang Anda kemukakan mengenai pria itu, saya harus menyimpulkan pria tersebut tidaklah pria yang baik. Nasihat saya adalah jangan membalas lagi chatnya, WhatsApp-nya. Just say goodbye. Goodbye. Kau bilang mau jadi teman seiman, banyak teman seiman. Kalau orang ini akan bisa menyambung hubungan. Kecuali kamu berani membayar harganya menikah dengan dia. Dan menurut saya kamu akan menyesal. Saya kira pria ini usianya juga sudah seperti kamu. Saya kira ya. Dan dengan usia seperti itu sudah susah diubah. Bagaimana dia mengajak kamu hubungan video call seks, itu juga sudah tidak patut. Jadi jangan hubungan dengan dia. Satu kata ya, del, putus. Itu nasihat saya. Lupakan. Kalau Tuhan mau beri jodoh, Tuhan akan beri yang lebih baik dan memang bisa sama-sama diajak menyembah. Kalau pria ini sudah mendapatkan kamu, sudah bisa memuaskan libidonya, bisa berubah total. Jadi lebih baik del saja, fokus untuk membesarkan anakmu. Anakmu pasti sudah usia 15 tahun sampai 20 tahun, bisa lebih. Jadilah contoh untuk anakmu. Jangan membina hubungan dengan pria. Ya, kecuali memang benar-benar Tuhan berbicara kepadamu. Cukup. Pertanyaan kedua, Salam Pak Eras, terima kasih banyak atas pelayanan Bapak melalui Truth ID yang sangat memberkati saya secara pribadi. Membantu saya untuk berjuang agar layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya seorang perempuan berumur 38 tahun, saya single. Saya lahir bukan dari keluarga yang harmonis. Saya dan 2 adik laki-laki saya dibesarkan oleh mama seorang diri sejak berumur 6 tahun. Mama saya meninggalkan dan lari dari bapak karena tidak kuat hidup bersama bapak yang suka memukul mama dan tidak menjadi suami yang baik. Bapak saya percaya okultisme turun-temurun dari keluarganya. Namun mereka tidak bercerai, hanya berpisah saja. Sejak itu mama tidak menikah lagi dan fokus mengurus saya dan adik-adik. Saat umur saya 19 tahun, mama saya meninggal dunia karena kanker. Usia 45 tahun ya, mama waktu meninggal. Saat itu juga saya meminta saudara bapak mengantarkan bapak bertemu dengan kami, anak-anaknya. Meskipun saya tahu konsekuensinya bahwa saya harus mengurus bapak yang kondisinya tidak lebih baik seperti saat mama meninggalkan dia. Sejak saat itu juga saya harus mengurus adik-adik saya yang berumur 18 dan 15 tahun dan sekaligus bapak. Dikarenakan kondisi bapak dan kedua adik saya yang tidak baik, dikarenakan okultisme, pergaulan, minuman keras, ganja, dan gangguan kejiwaan. Saya terpaksa memasukkan mereka secara bergantian ke rumah pemulihan Kristen. Saat itu saya masih kuliah. Wah, hebat nih wanita. Hebat kamu ya. Dikarenakan kondisi keuangan satu persatu mereka keluar dari rumah pemulihan. Ayah saya kembali ke kampungnya dan tinggal bersama keluarganya, sedangkan saya tinggal bersama adik-adik saya. Puji Tuhan adik pertama telah pulih, akan tapi adik bungsu masih bermasalah. Dia tidak mau bekerja dan sering bersikap aneh, mirip seperti bapak saya. Saya tidak kuat tinggal bersama adik bungsu saya. Saya sering dibuat emosi dan tidak fokus dengan pekerjaan saya, sehingga saya memutuskan meninggalkan rumah saya dan tinggal sendiri. Akan tetapi saya masih sering berkomunikasi dengan adik pertama. Saya terkadang merasa bersalah karena tidak bisa mengasihi adik saya. Akan tapi saya tidak kuat untuk bertahan di rumah. Sampai saat ini saya jatuh bangun, berjuang untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini juga saya mempunyai pasangan yang sudah jalan selama 4 tahun. Yang saya tidak yakin berasal dari Tuhan, yang saya tidak yakin berasal dari Tuhan. Karena kami sering saling menyakiti dan tidak dewasa. Terkadang saya ingin meninggalkannya, kan tapi saya sering merasa kasihan. Saya potong dulu ya.
Cinta yang dibangun dari kasihan, ini tidak baik. Hubungan kamu dengan orang ini tidak baik. Sebaiknya kamu putus saja hubungan dengan pria ini, yang itu akan mengganggu kehidupan kamu. Ya, putus dulu. Ya, sebaiknya tidak dilanjutkan. Saya tidak mau mempunyai pasangan yang salah. Sehingga akhirnya saya menderita seperti mama saya. Masih pacaran saja berkelahi, apalagi nanti kalau sudah hidup bersama. Yang tidak berkelahi saja bisa berkelahi, apalagi yang sudah berkelahi. Maka lebih baik putus hubungan dengan pria ini. Saya juga takut mendukakan Tuhan melalui hubungan saya. Rasanya hubungan kamu sudah dalam dengan pria ini. Dan mulai hari ini kamu putuskan hubungan dengan dia. Putus. Ya. Apalagi kalau hubungan kamu sudah dalam, memang susah kamu memutuskan. Karena kamu sendiri merasa butuh. Lebih baik kamu memutuskan dengan segala resikonya. Sakit memang beberapa minggu, beberapa bulan, setelah itu kamu bisa melupakannya. Saya rindu mempunyai keluarga yang harmonis. Terkadang saya juga merasa lebih baik tidak menikah daripada menderita seperti mama saya. Iya, nanti saja di langit baru, bumi baru. Sekarang tidak menikah tidak apa-apa. Saya juga tahu bahwa selama ini Tuhan menyertai saya sehingga saya kuat menjadi semuanya sampai saat ini, meskipun banyak proses naik turun. Kamu wanita yang sangat rentan, jadi kamu hindari ketemu dengan pria-pria yang akhirnya tidak membahagiakan. Ya, kalau nasihat saya, kamu putuskan hubunganmu dengan pria yang ini, yang sering saling menyakiti ini. Ya, ini pasti bukan pria yang baik untuk kamu. Yang kedua, saya mau tanya, kenapa adik kamu yang satu bisa merawat adik kamu yang bermasalah, sedangkan kamu tidak bisa? Mestinya sebagai kakak tertua kamu mampu. Ya, kamu masih egois. Kamu berkata sudah tidak bisa konsentrasi dan lain-lain. Itu dasarnya bukan karena tidak bisa konsentrasi. Kamu tidak memperbesar kapasitas untuk menerima keadaan adik kamu ini. Kamu mestinya memperbesar kapasitas. Kamu jadi lebih dewasa, lebih sempurna, lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan adikmu bisa diselamatkan. Kalau begini adikmu bisa terhilang selama-lamanya. Maka lebih pertimbangkan bisa hidup bersama dengan adikmu dan merawat dia. Perbesar kapasitas dirimu. Tuhan memberkati. Yang ketiga, salam Pak Pendeta, perkenalkan saya seorang ibu berusia 47 tahun, sudah menikah dengan suami tidak seiman. Pernikahan kami sudah 26 tahun. Saya menyadari kesalahan saya pada usia pernikahan ke-4 tahun. Saya balik ke Kristen karena saya tidak mendapatkan damai sejahtera. Saya utarakan ke suami saya dan di situ suami saya marah, tapi saya tetap pada pendiriannya. Pada usia pernikahan keempatnya. Suami diam dan mulai perubahan sikap dan perilaku terhadap saya dan anak-anak. Saya berpaling keyakinan saya seorang Kristiani karena suami selama menikah tidak menunjukkan sebagai imam bagi kami. Suami tidak mengajarkan dengan tidak menjalankan dengan taat agamanya. Ya, dia pun tidak taat menjalankan agamanya. Ya. Setelah itu pernikahan kami berjalan biasa aja. Anak-anak saya dilarang keras suami saya. Saya boleh ke Kristen lagi, tapi jangan bawa anak-anak. Tapi saya juga belum bisa ke gereja, saya hanya mendengarkan firman Tuhan lewat channel-channel di TV, YouTube. Dan buku-buku suka saya beli dengan sembunyi-sembunyi, itu adalah kerinduan saya untuk bisa beribadah. Nah, pada pernikahan tepat ke-23, saya dikejutkan peristiwa. Saya masalah IG suami saya, kok ada pertemanan dengan seorang wanita dengan profil foto dengan suami. Kemudian saya buka IG wanita tersebut, ternyata itu istri siri suami saya dan sudah punya anak. Hancur hati saya. Tidak berhenti di situ, saya menemukan fakta lagi dari itu. Ternyata suami sebelum sama dia sudah nikah siri dengan wanita lain dan sudah punya anak juga, tapi sudah cerai. Sangat-sangat sakit hati saya sudah selingkuhi selama 20 tahun. Tapi saya benar-benar dibutakan. Saya bodoh sebagai istri dan merasa terhina sekali. Wanita-wanita tersebut yang dinikahi istri suami saya adalah wanita klub malam, pelayan bar, dan DJ.
Saya mengetahui itu, saya hancur, nangis. Anak-anak saya menguatkan saya. Waktu itu sudah kuliah. Waktu itu anak-anak saya sudah kuliah. Saya merenungi dan berpikir pantas suami saya sekarang kurang bertanggung jawab secara finansial. Saya pikir memang tidak ada suami yang adalah aparat negara. Oh, saya pikir memang tidak ada. Suami saya adalah aparat negara dan melihat suami orangnya jujur, nggak mau disuap-suap kalau menangani kasus, akhirnya banting setir. Saya bantu mencari nafkah dan mati-matian saya lakukan demi pendidikan anak-anak saya hingga anak-anak kuliah. Tapi pada akhir tahun 2018 terkuak semua dan terjawab selama ini keuangan kurang karena suami mendua malah mentiga. Jadi bukan hanya 2, 3. Akhirnya saya bilang ke suami maunya bagaimana. Saya bilang saya nggak bisa diduakan. Kalau mau sama saya tinggalkan perempuan itu. Suami setuju dengan syarat nunggu 3 bulan lagi wanita itu melahirkan anak kedua. Saya tunggu janjinya tapi ternyata bohong. Pasti bohong. Anak lahir suami tetap mempertahankan wanita itu, alasannya wanita itu anak melarang suami bertemu dengan anak-anaknya kalau sudah cerai. Mempertahankan wanita itu alasannya wanita itu anak melarang suami bertemu dengan anak-anaknya kalau cerai. Saya berpikir kalau saya bertindak keras suami akan kabur karena ancaman pergi dan meninggalkan kami. Saya berpikir anak-anak sangat dekat dengan saya sama bapaknya. Saya tidak mau hati anak-anak saya sakit. Saya ingin keluarga tetap damai, anak-anak tidak terluka dan kuliah semua selesai. Tapi di balik itu saya menahan rasa sakit yang luar biasa karena suami diam-diam mengkuliahkan wanita itu. Saya belum berani membahas hal-hal yang menyangkut wanita itu karena saya tahu akibat kalau saya bahas pasti suami tidak baik lagi. Saya dan anak-anak. Kalau nggak pulang mendiamkan kami. Kalau nggak pulang. Ya, jadi dilema banget buat saya. Saya tetap berusaha dalam tekanan, saya harus tetap sukacita, saya tetap melayani suami, selalu bersikap manis. Saya tahu apa yang dilakukan suami saya. Tapi saya diam dan berdoa, suami diberikan kesadaran, kembali ke jalan yang benar. Saya mohon saran Bapak Erastus, langkah apa yang mesti saya ambil. Ya, berdoa suami ke jalan yang benar. Bagi dia itu jalan yang benar. Karena kalau di agama lain, dia bisa menikah lebih dari 1 istri. Oh ya Pak Pendeta, saya menambahkan bahwa setelah peristiwa tersebut, di atas kebongkar suami saya mengizinkan saya ke gereja dan puji Tuhan, saya sudah dibaptis Islam. Itu sebuah karunia yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Saya selalu bersyukur pada Tuhan yang sudah diberikan. Dan mohon pencerahan pada firman Tuhan 1 Korintus 7 ayat 13-16. Oke. 1 Korintus 7 13-16 ya. Coba saya lihat dulu ya. 1 Korintus 7 ayat 13-16. Saudara-saudara, kalau saya membacakan tulisan Tuhan ini, supaya saudara-saudara bisa mengikuti dan pasti banyak pelajaran yang bisa dipetik. Seperti ibu ini menikah dengan orang tidak seiman, lihat itu akibatnya. Kelihatannya baik-baik, pada mulanya baik-baik. Beda filsafatnya. Ya. Beda filosofinya. Jadi jangan menikah dengan orang tidak seiman. Ini sudah dalam kondisi berantakan, hancur begini, susah bagaimana menegakkan kembali. 1 Korintus 7 ayat 13, dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan anak laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Iya, tapi laki-laki ini masalahnya sudah punya 2 wanita. Beda dengan kasus ini.
atau belum tentu sama dengan kasus ini. Dan suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak yang cemar. Tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Iya, kalau suami betul-betul jadi suami. Dia juga suami orang masalahnya. Dia kawin siri, dia kawin dengan orang lain. Ini beda ya. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Masalahmu itu berat, ya. Ini masalahnya berat. Jadi memang agak susah ya menjawab masalah ini. Tetapi kalau aku jadi kamu, saya ya, tentu minta petunjuk Tuhan dulu ya. Bersiap-siap berpisah dengan pria itu. Bersiap-siap berpisah. Maka yang kamu lakukan sekarang, Bu, bisa menghidupi nafkah sendiri. Sebab selama ini ibu tetap mendampingi dia, melayani dia, sementara dia punya istri lain, bahkan 2 itu ya. Kamu kehilangan hidup. Kamu kehilangan hidup. Sekarang belum cerai dulu, tidak apa-apa, tapi bersiap-siap cerai. Kalau kondisi itu terjadi, kamu siap. Ya. Kalau kondisi itu terjadi, kamu siap. Sekarang yang penting adalah Anda tetap bertumbuh dalam iman dengan benar, membawa 2 anakmu yang lain, 2 tadi ya, menjadi Kristen. Bawa anakmu menjadi orang Kristen. Suami seperti ini suami yang tidak setia. Ya. Anak-anaknya berapa ini? Anak-anak kuliah dulu, tapi kamu harus berjuang supaya anak-anak menjadi orang percaya. Dan jangan mengharapkan suami itu membahagiakan. Dia bukan suami yang tepat untuk kamu. Kamu sudah salah melangkah dan kamu siap kehilangan dia. Sekarang kamu melekat dengan Tuhan. Ikuti terus Turut ID, doa bersama saya. Perjuangkan anak-anakmu untuk bertobat. Kalau suamimu bertobat dan harus meninggalkan istri yang satu, padahal sudah punya anak, lebih kecil lagi anak-anaknya, itu masalah juga. Kamu maksa dia untuk ikut kamu, wanita itu tidak ada suami, kamu tega atau bagaimana? Nah ini masalah berat. Tapi saran saya, kamu siap kehilangan suami. Tetapi kamu tidak boleh kehilangan anak-anak. Anak-anak harus menjadi milikmu, tetap kamu deketin, melekat dengan anak-anak, bawa mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Pertanyaan keempat, ini dari seorang pendeta, hamba Tuhan maksudnya. Salam Pak Pendeta Erastus, mentorku, saya membina satu keluarga. Seorang suami usia 60 tahun, istrinya 58, punya 3 anak dan 2 cucu. Pertanyaan saya tentang keberatan sang suami terhadap istrinya yang tidak bersedia kalau suaminya melihat HP istri. Beberapa tahun lalu pernah didapati sang suami, istri suka chatting dengan laki-laki lain. Memang cuma sebatas chatting. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah menasihati bahwa suami istri tidak boleh ada rahasia, karena 2 sudah menjadi 1. Tapi laporan dari sang suami, istrinya tidak mau kalau HP-nya dilihat, dikunci dengan password. Menurut Pak Eras, mentorku yang diurapi, apakah tindakan istri yang tidak mau HP-nya dilihat suaminya itu benar? Apa yang harus diperbuat sang suami? Yang masih mencurigai istrinya masih suka lihat laki-laki lain. Yang pertama, kita mestinya walaupun suami istri menjaga privasi, ya, tidak membuka HP orang lain. Tetapi mestinya suami istri tidak keberatan kalau HP-nya dibuka. Jadi tetap ada privasi setiap individu. Tetapi mestinya kita itu tidak perlu pakai password
di mana suami tidak boleh tahu atau istri tidak boleh tahu. Ini pasti tidak beres. Kecuali seorang pendeta yang harus menyimpan rahasia banyak orang, yang istri juga tidak boleh. Tetapi ini masalahnya istri masih, maaf ya dalam tanda kutip, ganjen. Usia 58 tahun masih suka melihat laki-laki bahkan chattingan. Saya tidak ngerti. Ini wanita sakit. Ini sakit wanita ini. Jadi kepada saudaraku seperjuangan, hamba Tuhan yang menanyakan hal ini, coba kalau Bapak pendeta atau hamba Tuhan memiliki istri, coba diperhatikan dan dilayani istri daripada Bapak ini. Ini bermasalah. Ya. Ini bermasalah. Jadi lebih baik dilayani istrinya dulu. Istri pria ini yang suka chattingan ini. Tetapi harus terus dengan kasih. Jangan sampai dia merasa rahasianya dibuka oleh suaminya, ditambah sakit hati. Saran saya, suaminya harus sabar, jangan keras, beritahu, ya udah, kalau punya istri sakit begitu ya sudah. Jangan diomeli, jangan marah, jangan buka HP-nya lagi. Toh sudah usia 58 tahun dan suami umur 60 tahun. Ya. Sudah punya 3 anak dan 2 cucu. Tuhan pasti akan membuat kondisi tertentu si istri dipermalukan dan dia bertobat. Ya, tunggu waktu itu. Jadi ingat, layani si istri karena bermasalah. Yang kedua, suami suruh diam, tidak banyak bicara, tidak buka-buka HP istri, jangan. Ya. Yang ketiga tentu, ya, tunggu bagaimana Tuhan bekerja untuk membuka hati si istri untuk bertobat. Tuhan pasti akan tolong. Sang bapak ini yang usia 6, sang bapak suaminya ya, harus tetap melekat dengan Tuhan. Oke. Jangan dikonfrontir ya. Panggil suami istri lalu mempermalukan istri depan orang, jangan. Jadi kalau bicara Bapak hamba Tuhan dengan suami 4 mata aja. Bagaimana menanggulangi ini? Ini masalah kejiwaan sebenarnya. Nafsu juga mungkin. Oke. Pertanyaan yang berikut dari ibu rumah tangga usia 62 tahun. Halo Pak Eras yang penuh hikmat talenta yang Tuhan Yesus berikan. Saya selalu ikutin acara Bapak dan selalu bagikan juga buat grup-grup kami dan lain-lain di mana ada kesempatan beritakan Injil. Pak, saya mau tanya, bagaimana dengan asuransi menurut Bapak? Agen sering membuat roh ketakutan tentang penyakit-penyakit, imajinasi roh ketakutan. Sistem ujung-ujung jadi korban, tidak sesuai dengan firman Tuhan kita. Allah kita pencemburu, menurut Bapak bagaimana? Mestinya anak Tuhan tidak cocok dengan asuransi ya Pak. Asuransi itu ada berbagai jenis. Yang pertama, kita harus melihat realitas dunia ini, dunia yang tidak bisa diharapkan. Setiap hari keadaan kita bisa berubah. Bahkan setiap menit keadaan kita bisa berubah. Asuransi harus menjadi sarana kita bertanggung jawab. Kita asuransi untuk hari tua supaya tidak menjadi beban bagi anak-anak, bagus. Harus asuransikan pendidikan agar anak-anak bisa mendapatkan jaminan pendidikan, bagus. Asuransi kesehatan, orang bisa sakit kapan saja, bisa menjadi jaminan. Jadi kalau orang asuransi karena khawatir, karena takut, itu yang salah. Tuhan cemburu. Kok mengandalkan kekuatan yang lain? Tapi kalau asuransi karena tanggung jawab, dasarnya karena tanggung jawab, tidak salah. Ya, saya kira itu jawaban saya. Waktunya sudah usai. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Sola Gracia.